Puji Tuhan, kita hari ini bisa bersatu kembali. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikian pembacaan firman. Silakan Ibu Sarna. Saya akan lanjutkan ayat berikutnya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?
Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Lalu Yesus, Ibu Vivin akan meneruskannya. Iya. Kebablasan ya, nggak apa-apa. Ayat 20. Ayat 20 ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Makasih. Silakan Bapak Pastor Joseph Paulzang yang
akan memberitakan firman Tuhan. Ya, Silakan. bentar. Haleluya. Ya, haleluya, luar biasa ya. Berbahagialah orang-orang yang selalu mencari firman Tuhan yang sejati, ya, di dalam ketulusan hatinya, di dalam kesungguhan hatinya, ya, yang tidak mencari hormat dan pujian manusia, ya, tetapi dia mencari sungguh-sungguh kebenaran firman itu. Dia nggak takut dengan apa kata orang, karena kepadanya akan dibukakan rahasia akhir zaman. Wah, hebat sekali ya. Mikrofonnya kepencet tuh, Pak. Kok enggak mau? Oh, udah saya. Iya, kok enggak mau saya pencet-pencet. Ya, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Ibu Ana menampilkan Yohanes 12 ayat 43 ya. Ya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Lanjut yang. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Wah, ini menohok sekali ya. Ini menohok sekali. Sebenarnya banyak orang Yahudi yang percaya. Banyak para pemimpin yang percaya. Tetapi mereka lebih suka hormat manusia. Tadi sore kita diskusi ini ya, tadi barusan ya, sebelum ini kan jam 2 jam kita ada kelas apologetik untuk yang Eropa dan Amerika. Ini menarik sekali ya. Orang-orang Yahudi ini percaya, mereka melihat, ya, mereka melihat dan mereka sebenarnya percaya di dalam hatinya. Tapi mereka nggak mau mengakuinya karena mereka takut kepada orang banyak, orang-orang Farisi, ya, orang-orang kelompok orang-orang ini, dan juga mereka lebih suka hormat manusia. Mengapa? Ya. Karena di zaman itu, di zaman Yesus kan ada penafsiran tidak ada kebangkitan orang mati kan, orang-orang Saduki ini kan. Jadi sebagian orang Israel, sebagian orang Yahudi, ya mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Artinya yang penting sekarang ini kita sudah selamat, lagi masih hidup, ya sudah. Yang penting sekarang saya jangan melanggar Torah. Dan mereka melakukan Torahnya dengan sungguh-sungguh. Lah, kan Yesus adalah juru selamat, itu kan tafsir. Kata mereka, bisa jadi iya, bisa jadi bukan. Tapi dari tanda-tandanya memang iya. Lalu kenapa nggak mau percaya? Ya, toh keselamatan bukan buat saya, tetapi buat masa depan. Bukan buat saya. Saya kan sudah nggak ada kebangkitan orang mati. Yang penting saya sudah mencapai kemuliaan, menjadi seorang Farisi, menjadi ahli Taurat, menjadi imam-imam. Lalu buat apa? Ya, jadi pemahaman itu memang sudah ada. Artinya orang kalau sudah mati, ya udah selesai. Zaman itu pemahamannya begitu. Makanya Yesus selalu bercerita tentang kebangkitan orang mati, dan orang-orang Saduki mengolok-olok Yesus kan, berusaha mencobai Yesus tentang kebangkitan orang mati. Kalau ada orang perempuan terus dia menikah lagi, dia menikah dengan seorang laki-laki lalu mati, kan adiknya harus gantiin dia, ya kan? Terus mati lagi, maka adiknya lagi, nanti mati lagi. Lalu itu cerita tentang itu ya, Yehuda sama Tamar ya, sama menantunya. Lalu nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, siapa yang menjadi suaminya? Kalau memang ada kebangkitan orang mati. Wah, dimarahi sama Yesus di surga, itu nggak ada kawin-mengawinkan. Kamu sesat. Satu, kenapa dibilang sesat orang-orang ini? Karena mereka tidak tahu kitab suci. Kedua, karena mereka berpikir bahwa di surga ada kawin-mengawinkan. Persis seperti Muhammad kan dalam Islam, bahwa di surga ada kawin-mengawinkan, dan Muhammad tidak tahu kitab suci. Makanya dibilang sesat. Sehingga saya nggak salah kalau saya bilang Muhammad sesat kan. Nah, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kita lihat ya,
bagaimana Tuhan berkata bahwa kepada orang-orang kecil ini justru dinyatakan. Orang-orang kecil dan sederhana ini yang justru dinyatakan tentang kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang yang besar ini, walaupun sudah dinyatakan mereka nggak ngerti. Simpel sekali ya. Karena yang satu mencari ritual dan agama, mencari kedudukan di dalam agama, mereka menggunakan agama untuk mencari posisi sosial mereka. Yang satu mereka benar-benar cari Tuhan. Yang satu benar-benar mencari kebenaran. Tetapi ada orang-orang, para pemimpin yang sungguh-sungguh mencari kebenaran seperti Nikodemus, seperti Yusuf Arimatea, maka mereka mendapatkannya. Ya, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu benar-benar mencari kebenaran, makanya Tuhan temui dia. Di dalam kesesatannya, dia sungguh-sungguh cari kebenaran. Pernah ada pertanyaan, bagaimana jika ada orang baik yang sangat baik, dia nggak kenal Yesus, masuk surga apa masuk neraka? Selamat apa enggak? Saya bilang, baik itu relatif. Ya kan? Baik itu kan relatif. Baik menurut siapa? Ya, buat para diaken-diaken ini saya orang baik. Ya kan, buat banyak sebagian orang yang saya tolong, saya orang baik. Tapi buat dulu masa lalu saya yang pernah saya rampok, ya saya orang jahat. Ya, apalagi yang masih dendam sama saya, walaupun saya sudah berusaha baikan tapi masih dendam. Saya ini jahat buat mereka. Wah, ini jangan-jangan Paul ini jadi pendeta, balik lagi jadi pendeta, mau apa lagi nih, ya kan? Ya kan? Baik itu menurut siapa? Relatif sekali. Anda melihatnya dari sisi mana baik itu? Baik kan menurut Anda. Itu yang pertama ya. Tetapi yang kedua, kalau memang dia sungguh-sungguh baik, Pak. Sungguh-sungguh baik, Pak. Benar-benar dia tulus baik. Maka Tuhan tidak kekurangan akal buat selamatkan dia. Contohnya siapa? Cornelius. Ya kan? Malaikat Tuhan datang sama Cornelius supaya dia bisa diselamatkan mengenal Yesus. Dalam perjanjian lama, contohnya siapa? Naaman. Entah bagaimana caranya, seorang budak perempuan, ya dia datang sama si Naaman, dia kasih tahu si Naaman, akhirnya Naaman diproselit dan dia percaya kepada Yehova. Entah bagaimana caranya, si Cyrus ini, akhirnya dia kemudian bisa mengenal Yehova, Darius mengenal Yehova, Nebukadnezar mengenal Yehova. Entah bagaimana caranya, pokoknya ada cara Tuhan untuk memperkenalkan diri kepada orang-orang yang benar-benar mencari dia dengan sungguh-sungguh. Anda nggak tahu, saya nggak tahu. Ayub bagaimana? Ayub itu ada di tanah Aram. Ayub itu bukan dari garisnya orang Ibrani. Tetapi kenapa Ayub bisa mengenal Allah? Begitu ya. Ayub itu orang Aram ya. Contoh siapa lagi? Obadja. Nabi Obadja itu orang Edom, bukan orang Israel. Bagaimana bisa jadi nabi? Ya kan? Obadja itu orang Edom ya, orang Edom yang proselit. Siapa lagi? Yitro. Bagaimana Yitro dia jauh-jauh rumahnya kan nggak kenal sama orang Israel, dia bukan dari kaum Israel, dia orang Midian. Seorang imam di Midian, tapi dia bisa ketemu Musa dan akhirnya proselit. Yitro itu diproselit ya dalam Targum itu, nah, makanya ikut kelas evangelis ya. Yitro itu diproselit menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Israel, penganut agamanya Musa, yang dipercaya oleh Musa. Mertuanya itu diproselit. Waktu Musa itu sama rombongan Israel itu sudah sampai di Gunung Sinai, Yitro datang dan disebutkan di situ Yitro kemudian diproselitkan. Seluruh keluarganya ya diproselitkan semua dan percaya kepada menyembah Yehova. Bagaimana caranya? Cara Tuhan yang ajaib. Ya. Pasti Tuhan akan temui dia secara pribadi memperkenalkan dirinya. Gitu ya. Cuman kalau itu terjadi berarti kita manusia gagal melakukan perintah Tuhan. Jadi karena semua bangsa muridku. Nah, contohnya apa? Saya sering kasih perumpamaan. Bu Vivin ini punya kantor. Ya, tiap pagi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Bu Vivin kantor. Bu Vivin merekrut seorang karyawan yang namanya Suparman. Misalnya, ini nama dan peristiwa fiktif ya. Jadi kalau yang kebetulan terjadi bersamaan, mohon jangan tersinggung. Nah, Bu Vivin ini punya kantor, pagi-pagi dia karena dia ini kita sudah saatnya punya karyawan ya.
Nah, dia rekrut karyawan, namanya Suparman. Suparman ini kalau datang selalu jam 8:30, jam 9. Bu Vivin bilang, Suparman, kita kantor bukanya jam 8 ya. Iya Bu, besok datang lagi jam 8:15. Ibu Vivin datang ke kantor itu jam 8, setengah 8 sudah nyampe kantor. Ibu Vivin yang buka rolling door-nya, yang bersih-bersih, dia nyalain AC-nya, dia bersihin semua mejanya, semua. Ya, sehingga kalau ada tamu, ada apa, semua sudah siap. Bu Vivin lalu mulai siap-siapkan, ya, berkas-berkasnya, file. Bu Vivin mulai telepon satu-satu customer-nya. Nah, kemudian Suparman datang, titik-titik jam 8:30. Bu Vivin bilang, Suparman, kita jam kantor jam 8 ya. Iya Bu. 1 bulan berlalu. Kemudian dipanggil sama Bu Vivin Suparman ini. Anda pasti tahu sebabnya, tapi Suparman tidak tahu sebabnya. Suparman bilang, Ibu, sebelum Ibu mengucapkan sesuatu, saya ingin mengucapkan kekaguman saya kepada Ibu. Oh ya, apa tuh? Ibu datang selalu setengah jam lebih awal. Dari mana kamu tahu? Katanya tetangga sebelah, Bu. Ibu selalu datang 7:30. Wah, Ibu yang buka rolling door sendirian. Padahal itu susah sekali bukannya saya tahu, Bu. Wah, begitu ya. Iya, Ibu kemudian beres-beres kantor sendiri, ngepel sendiri, nyapu sendiri, teleponin customer. Saya sampai bingung saya mau ngerjain apa di kantor, Bu. Karena Ibu sudah kerjain semuanya. Oh, wah, Bu Vivin sambil mengernyitkan matanya, Suparman sudah merasa senang. Wah, aku sudah angkat-angkat telur nih, aku sudah cari muka nih. Udah puji-puji nih. Ibu Vivin memang bos segala bos. Majikan segala majikan, Tuhan segala Tuhan. Wah, perfect. Sudah sepatutnya saya menjadi pengikut Ibu. Wah, udah sampai begitu ya. Terus Ibu Vivin bilang, wah luar biasa. Terima kasih Pak Suparman. Saya senang sekali Pak Suparman mengerti hal itu. Tapi begini Pak Suparman, saya akan kasih rewards untuk Pak Suparman. Saya akan liburkan Pak Suparman. Saya akan memberi hari libur selama-lamanya. Wah, libur Bu, iya. Lalu gajinya bagaimana? Ya nggak digaji. Nah, saya akan pulangkan Pak Suparman. Loh kenapa? Karena saya nggak perlu Pak Suparman. Saya bukain kantor, saya ngepel sendiri, saya nyapu sendiri, saya nyelesin sendiri, saya nyetok sendiri, saya angkat-angkat barang sendiri. Nah, kita juga begitu ya. Wah, malaikat datang. Kalau ada malaikat datang nemui seseorang yang sangat radikal, Anda bangga sekali. Ya, nggak ada yang nginjilin, tapi dia bisa bertobat karena ketemu malaikat dan mendengar suara Tuhan. Wah, tepuk tangan. Saya masih sedih ya. Saya kaget, mati gua. Sampai malaikat turun tangan, berarti kan saya nggak kepake kan? Anda kepikir nggak kalau orang bekerja kayak gitu? Kalau sampai ada seorang bos ngambil alih kerjaan anak buahnya, harusnya Anda tersinggung. Berarti Anda nggak kepake. Berarti kerjaan Anda nggak beres, dia mau kerjain sendiri saking dia nggak tahan sama Anda. Kalau sampai Tuhan ambil alih sendiri pekerjaannya pemberitaan Injil, ya, sampai dia datang malaikatnya untuk menemui orang-orang sehingga bertobat, berarti kita saking kita ini ndableknya kita nggak kerja. Iya kan? Nah begitu ya, itu paradigma itu Anda kudu ngerti. Jangan mau tipu-tipu. Di akhir zaman ini, raja zaman itu akan dibuka kepada orang-orang yang mau meresponi. Masalahnya, kita kan mau meresponi, tapi kan kita mau itu tadi, mau embel-embelnya tadi. Kita mau berkatnya, kita nyupang Yesus. Kita ini nyupang Tuhan, nyupang tuyul gitu ya, minta cari pesugihan. Kita tidak menganggap Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak mencari kebenaran. Tetapi kita lebih suka mencari pembenaran. Ya. Kita lebih mencari hormat manusia daripada kebenaran yang sejati. Sehingga kalau ada pendeta dikritik, Anda marah. Tuhan Yesus dihujat, Anda takut, ya cungkring semua. Ketika manusia, seorang yang bertitel pendeta, kita kritik, Anda marah-marah. Jangan. Apalagi kalau itu adalah pendetamu. Saya pernah kritik pendetanya di depan jemaatnya langsung ya.
Marah dia, marah besar dia. Emang nggak urusan ya. Biarin, ya kan. Jangan sampai dia panas ya, sampai emosi dia. Ya. Simpel saya nanya, waktu Yesus dihujat, kamu marah begini enggak? Dia diem ya. Waktu Yesus dihujat, waktu gereja dibakar, kamu marah-marah kayak gini enggak? Enggak. Mengapa? Karena Anda memilih pendeta, Anda kan sedang memilih sebuah status sosial, Anda memilih sebuah komunitas. Komunitasmu kan adalah jati dirimu kan? Sehingga ketika pemimpin komunitas itu kamu garap, marah kan? Karena itu adalah identitasmu. Iya kan? So, begitu juga dengan kita semua. Ya, mengapa Tuhan tidak bukakan rahasia-rahasia kebenaran itu kepada kita? Karena kita tidak mencari kebenaran. Sejujurnya, waktu Anda dan saya baca Alkitab, apakah kita sedang mencari kebenaran? Atau sedang mencari pembenaran buat semua kelemahan dan kekurangan ajaran kita? Ya kan? Sejujurnya, apa yang kita cari? Ya kan? Anda sedang puas ketika Anda melakukan seperangkat ritual, menyelesaikan 5 pasal, terus Anda rasanya sudah dekat dengan Tuhan. Ya kan? Nah, sebenarnya ada lanjutannya lagi. Orang Samaria yang murah hati kan? Ada orang Samaria yang murah hati, ada orang Samaria, ya, ada orang Yahudi, dia dari Yerusalem ke Yeriko, ya kan? Wah, dikebukin. Mau mati kan? Ditinggal. Lalu ada imam lewat, tik, ada seorang imam lewat. Lalu ada seorang Lewi lewat, nggak diurusin. Lalu ada seorang Samaria lewat, diurusin. Ya kan, sama orang Samaria ini malah diobatin, dibiayai, semua diragati supaya dia sembuh. Pakai uang dia pribadi. Lalu Yesus tanya, siapakah sesama manusia? Orang Samaria ini. Lalu pendeta-pendeta cerita kan, ini orang imam ini kurang ngajar, Lewi ini kurang ngajar. Ya, udah tahu ada orang itu bantuan nggak ditolong. Sembarangan loh. Enggak ya. Imam ini ya sedang dalam perjalanan untuk melayani Tuhan. Dia enggak boleh pegang orang yang lagi luka, ada darahnya. Enggak boleh, apalagi mungkin mati kan. Enggak boleh pegang dia. Begitu dia mati, dia harus pulang imam ini. Harus mentahirkan diri lagi selama beberapa hari. Ya kan? Untuk melayani lagi. Supaya dia bisa melayani. Imam ini sedang melakukan tugasnya untuk beribadah di rumah Tuhan, di bait suci di Yerusalem. Jangan salahkan imam ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kasih perumpamannya seorang imam. Karena imam ini punya tugas di bait suci. Ya, dalam imamat dulu kan kita sudah belajar kan. Kalau dia lagi mentahirkan diri, begitu dia pegang mayat atau dia pegang darah, dia kudu pulang. Siapa yang marah? Jemaatnya lah nungguin loh. Ini gimana, udah kita bayar, imam nggak datang-datang. Marahin, bisa dipecat ya. Alasannya apapun nggak mau tahu. Ini yang nunggu itu orang ribuan ini. Ya kan? Tugasnya dia. Oh, jangan sembarangan. Ya kan? Sementara yang mau ditolong ini kan ya kalau sudah mati ya sudah, mau diapain lagi? Udah bilang setengah mati ya kan, sampai hampir mati dibilang kan. Udah nggak bergerak lagi. Dipegang nanti malah salah dia. Udah tinggal aja lah, dia minggir aja, pura-pura nggak tahu aja deh. Atau nanti biar orang lain yang nolong. Terus ada orang Lewi. Orang Lewi ini juga sama, dia aktivis. Dia seorang aktivis di rumah Tuhan. Yang bersihin rumah Tuhan. Yang gunting-guntingin sumbu-sumbu itu kalau pudar itu kan. Dia yang ngelapin perkakas. Oh, itu harus tahir. Nggak boleh dia kena darah. Kena darah orang, nggak boleh. Sembarangan. Sama, makanya perumpamannya adalah imam dan Lewi. Adalah aktivis ibadah. Ya kan? Mereka adalah pelaku-pelaku yang memimpin ritual-ritual di dalam rumah Tuhan, di dalam peribadatan. Nah,
Oke, masih 10 menit ya. Tenang, tenang, tenang. Saya khawatir kebablasan ngomong. Nah, lalu orang Samaria. Nah, orang Samaria ini tidak boleh masuk rumah Tuhan. Ironik kan? Imam dan Lewi ini adalah orang yang melayani di rumah Tuhan, sementara orang Samaria tidak boleh masuk bait suci. Tidak boleh, orang Samaria nggak boleh masuk bait suci, karena dibilang orang kafir. Ya, maka orang Samaria ini melihat mayat ada seonggok tubuh yang tergeletak berdarah-darah, ya, yang dikira mati, kan nyaris mati, ditolong sama dia. Itulah sesama manusia. Yang imam bukan sesama. Ya, itu adalah sebuah sarkastik, ya, sebuah sarkastik, sebuah satir bahwa Yesus itu, dia bilang ini orang beribadah itu dengan bibirnya. Dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mencari ritual. Dia mencari orgasme rohani. Ya, orgasme rohani. Dia mencari pemuasan diri, mengira sudah berilusi ketemu Tuhan. Itu kan yang terjadi dengan kita. Makanya kita tidak ketemu Tuhan. Makanya kita nggak bisa dibukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Ketika Anda baca Alkitab, Alkitab adalah obat tidur yang paling mujarab. Anda sudah tahu itu kan bukan rahasia umum lagi ya. Rahasia umum. Kalau Anda nggak bisa tidur, bacalah Alkitab, dijamin tidur. Begitu buka, Anda baru lihat tulisannya, tek, sek, langsung bleksek, ya kan? Lebih mujarab dari obat tidur. Begitu buka Alkitab, bleksek. Jadi nggak usah ditenging-tenging roh tidak bisa tidur, roh insomnia, aku tenging nggak perlu, kasih aja Alkitab. Ibu baca ya. Kalau ada orang ibu konseling, aduh Bu Neliana, saya nggak bisa tidur kalau malam. Ya ibu kasih Alkitab yang tulisannya kecil-kecil banget ya. Bu baca ya. Tiap malam 10 pasal. Wah, jangan 5 pasal, kasih berat 10 pasal. Wah 10 pasal, wah ya nanti ibu tidur nanti. Dia baru buka baca 1 ayat, ya, setengah mati baca 1 ayat aja ya. Pauk, bukan Paulus, pauk. Sak, dia langsung tidur. Besok Ibu Nelia tanya kalau seminggu, bagaimana Bu? Dia wah luar biasa Ibu Nelia, Tuhan Yesus memang baik. Haleluya, Alkitab memang obat yang manjur. Haleluya. Serem. Waduh, kualitasnya orang Kristen gitu semua aja bubar. Makanya Yesus nanya, apabila aku datang ke bumi, adakah iman di muka bumi? Alkitabnya buat obat tidur, mumet ndase soalnya. Karena kita mencari ritual, kita mencari simbol, kita mencari pemuasan diri dengan kita menyelesaikan seperangkat ritual itu. Kita mengalami orgasme rohani, bukan hasil dari keintiman dengan yang ilahi, tetapi karena kita bermasturbasi rohani. Ya, serem, ya kan? Itu yang terjadi. Pada pendeta-pendeta mengalami itu. Ya, dia bimbing umatnya ke arah, oke saudara-saudara, saya tahu Anda semua mengalami ejakulasi dini. Ayo kita sama-sama bermasturbasi. Pak Paul ini pagi-pagi udah ngomong jorok nih. Bukan. Kan Tuhan Yesus ngasih tahu, Alkitab ngajari kita hubungan kita dengan Tuhan seperti suami istri. Ya. Dan pendeta-pendeta ngajari kita semua untuk bermasturbasi rohani. Tanpa mengalami keintiman. Akibatnya apa kalau orang masturbasi rohani? Kalau orang bermasturbasi bisa punya anak nggak bisa. Tapi kalau dia berhubungan intim, maka dia bisa punya anak, bisa berbuah. Makanya Anda rajin ke gereja, Anda baca Alkitab, Anda rajin nyanyi, Anda rajin main gitar, Anda aktif di gereja, Anda tidak berbuah karakter, tidak berbuah jiwa-jiwa. Bahasa rohnya kenceng. Tapi bahasa rohmu adalah masturbasi rohani.
bukan hasil keintiman dengan Tuhan, makanya tidak berbuah jiwa-jiwa, tidak berbuah karakter. Ditanya nomor rekening marah, tersinggung. Ditanya jam tangannya 15 miliar dikasih tahu marah, tersinggung. Ya, ditanya sudah makan belum? Kamu menghina saya ya? Ditanya sudah makan belum, menghina. Orang saya nanya sudah makan belum, menghina, keter kan. Nah, saya pernah ngalami begitu. Istri saya cuma nanya, udah makan belum? Kamu jangan mengganggu. Saya tanya udah makan belum, marah saya. Cuma ditanya sudah makan belum, marah. Itu jadi kisah nyata. Ya itu tadi. Istri saya saja sampai nggak percaya saya bakal berubah. Kan pernah dengar sendiri ya kesaksiannya. Nggak percaya kalau saya bakal berubah. Tapi itu tadi ya. Ayo kita tinggalkan semua seperangkat ritual. Inilah mas kawinnya seperangkat alat sholat. Itu Anda sedang mas kawinnya adalah seperangkat alat untuk bermasturbasi. Maksudnya begitu. Anda tidak ketemu Tuhan, tapi Anda ketemu dengan semua ritual-ritual itu. Sehingga hasilnya Anda tidak menjadi orang-orang menjadi berkat buat orang lain, tetapi Anda menjadi orang yang beragama. Itu yang dimaksud ya. Sehingga Anda bisa tahu nggak rema? Ya nggak akan lah, nggak jamin nggak bisa dapat rema. Akhirnya Anda kalau cerita akhir zaman, sebenarnya ngarang-ngarang bebas. Itu pendeta-pendeta salto. Wah, akrobat ngarang bebas tentang akhir zaman. Jangan divaksin ya, jangan terima microchip ya. Pendeta yang sama cerita tentang barcode 66666. Sekarang barcode-nya udah bukan 666 lagi. Barcode-nya sekarang sudah namanya apa namanya? Aduh saya lupa namanya itu ya. Yang cuman kotak doang gitu ya. Udah nggak pakai barcode yang 666 lagi. Ya kan? Jangan pakai sampo Pentin, jangan pakai barang-barangnya Unilever. Itu 666, itu produksinya gereja setan. Bagus, barang-barangnya bagus, produksi gereja setan. IR, Pak. Apa? PNG itu. IR. Iya, QR itu ya. Ya, QR code itu ya. QR code itu kan. Sekarang kan pakai QR code, udah nggak pakai barcode yang 666 lagi kan. Jangan pakai produknya Pentin. Wah, Tuhan Yesus mau datang. Wah, sampai sekarang Tuhannya nggak datang, ya kan? Dulu sampai takut ya kita pakai sampo Pentin itu, padahal sampo Pentin bagus ya. Sampai takut pakai Vicks Vaporub itu ya, sampai takut kita. Karena itu produksinya PNG kan. Ya, Procter and Gamble kan. Itu produksinya gereja setan tuh. Dulu apalagi kita di desa ya kan, tinggalnya kan belum bisa bahasa Inggris. Itu memproduksi orang-orang yang lagi judi, Protect and Gambling kan, Procter and Gamble kan. Itu melindungi orang-orang yang berjudi. Bahasanya so tahu dimirip-mirip, nah itu tadi. Oh, itu memang sengaja dimirip-mirip kan itu. Tapi maksudnya adalah melindungi orang-orang yang berjudi. Jadi pokoknya, aduh, yang cocokmologi begitu. Akhirnya kita salto, akrobat menafsirkan Alkitab. Tapi kita tidak mendapat rema yang sejati. Maka itu, mari hasilkanlah buah pertobatan. Rema itu didapat bukan dari Anda salto. Bukan dari Anda memaksakan cocokmologi. Lihat nih, ya angka Allah, alif, lam, ha. Direkatkan, diputar balik, dijilat, dicelupin Oreo. Pendeta ngajarin saya begitu ya. Jangan menggunakan nama Allah. Karena itu nanti ya diputar, direkatkan, dicelupin. Nah jadilah itu Yehova. Itu adalah antikristus. Ya kata Allah itu justru kamu sedang menghujat Yehova. Loh, hubungannya apa? Bukan itu cara Islam memang antikristus. Tapi bukan karena Allah yang diputar-putar begitu. Kayak Oreo. Itu namanya iman Oreo. Enggak gitu ya. Lalu bagaimana Pak supaya dapat rema? Hiduplah dalam cinta. Dalam agape yang sejati. Dimulai dari diakonia. Ya, hasilkanlah buah pertobatan. Keakraban, keintiman dengan Tuhan adalah ketika kita berdiakonia dengan hati aletheia. Kemarin ya kita belajar ya, harus aletheia dulu. Ya, harus aletheia dulu. Ya. Kemudian berikat pinggangkan aletheia, berbaju sirakan diakonia. Ya kan? Kenakan metanoia, ketopong keselamatan. Ya. Dan
punya perisai iman. Serta kita mulai baru itu rema. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.